Republik Lebanon, terletak di Timur Tengah, melintasi Laut Tengah dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, serta Israel di selatan. Bendera Lebanon menampilkan pohon aras berwarna hijau di latar belakang putih, diapit oleh dua garis merah horizontal di bagian atas dan bawahnya. Negara ini memiliki sistem politik yang unik, dikenal sebagai konfesionalisme, yang bertujuan untuk membagi kursi kekuasaan, berdasarkan perwakilan dari berbagai aliran agama yang ada, mencerminkan keanekaragamannya yang sektarian. Sebelum Perang Saudara Lebanon pada tahun 1975 hingga tahun 1990, negara ini menikmati relatif kedamaian dan kemakmuran, didorong oleh sektor pariwisata, pertanian, dan perbankan. Lebanon dijuluki Swisnya Timur Tengah, karena kekuatan finansialnya. Namun, perang menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, dan pengungsian besar-besaran. Meskipun telah ada upaya pemulihan, Lebanon mengalami tantangan baru, termasuk dampak dari Perang Lebanon 2006. Itulah pengenalan singkat tentang Lebanon, dan berikut ini adalah hal tabu, fakta, dan hal unik serta aneh, yang menarik untuk dibahas. Lebanon menduduki peringkat ketiga dalam konsumsi rokok menurut WHO. Meskipun ada larangan merokok di ruang umum, hotel diizinkan menyediakan 20% kapasitas untuk perokok. Larangan iklan rokok diberlakukan pada 2012, mengakibatkan penurunan jumlah perokok sebesar 34,7%. Lebanon memiliki 16 hari libur nasional, menjadikannya sebagai jumlah negara yang memiliki hari libur nasional terbanyak di dunia Arab, dan ketiga di dunia, hanya sedikit berbeda dari India dan Kolombia yang memiliki 18 hari libur nasional. Lebanon memiliki 16 hari libur, karena mencerminkan keberagaman agama dan budayanya, sehingga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk berdasarkan aspek agama. Lebanon memiliki banyak kelompok agama yang diakui secara resmi, dan sistem politiknya didasarkan pada pembagian kekuasaan berdasarkan aliran agama. Karena sensitivitas terhadap faktor agama, negara ini menetapkan lebih banyak hari libur, seperti 2 hari libur untuk Paskah, untuk hari libur umat Kristen Ortodoks dan Katolik, dan pertimbangan serupa untuk Idul Fitri, serta aliran agama yang lainnya. Berbeda dengan negara-negara Timur Tengah lainnya yang memiliki gurun pasir, Lebanon malah tidak memiliki gurun pasir. Justru Lebanon memiliki hutan yang cukup luas, untuk ukuran negara di wilayah Timur Tengah. Pada tahun 2012, catatan menunjukkan bahwa, hutan di Lebanon mencakup 13,4% dari total luas daratan negaranya. Lebanon menjadi negara dengan tingkat keragaman agama tertinggi di Timur Tengah. Dari total penduduknya, sebanyak 54% menganut agama Islam, dan terdapat 17 agama lainnya. Islam, Kristen, dan Druze adalah 3 agama dominan di Lebanon. Menurut kutipan dari CIA The World Factbook pada perkiraan tahun 2020, bahwa komposisi agama penduduk Lebanon mencakup Muslim 67,8%, dengan persentase 31,9% Sunni, 31,2% Syiah, persentase Alawi dan Ismaili lebih kecil. Kristen 32,4% dengan Katolik Maronit adalah kelompok Kristen terbesar, Druze 4,5%, terdapat sejumlah kecil agama Yahudi, Bahai, Buddha, dan Hindu. Lebanon menjadi negara pertama di Timur Tengah, yang memiliki konstitusi, tepatnya diresmikan pada 23 Mei 1962. Pada saat itu, hampir semua negara di Timur Tengah, masih memiliki sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Charles de Bas, seorang penganut Ortodoks Yunani, terpilih sebagai presiden pertama Lebanon. Lebanon masuk dalam kategori negara Arab yang mengalami 4 musim, yakni musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Beberapa pegunungannya diliputi salju, dan suhu bisa turun di bawah 0 derajat Celcius saat musim dingin. Fakta ini sering dianggap mengejutkan, mengingat tidak banyak negara di Timur Tengah yang mengalami fenomena salju. Kota Beirut sering dibandingkan dengan burung legendaris Phoenix, karena sejarahnya yang terhancur dan dibangun kembali, yang hingga kini sudah sebanyak 7 kali. Byblos, yang terletak sekitar 30 km di sebelah utara Beirut modern, merupakan kota tertua, yang masih dihuni penduduk di dunia.
Berdasarkan temuan terbaru, Byblos telah dihuni sejak zaman Neolitikum, mulai dari tahun 8000 sebelum Masehi hingga sebelum Masehi. Kota ini berfungsi sebagai pelabuhan utama untuk mengekspor kayu cedar dan kayu berharga ke Mesir, dikenal sebagai Kubna dalam bahasa Mesir kuno. Selain itu, Byblos juga menjadi tempat penciptaan alfabet pertama di dunia. Walaupun bahasa Prancis tidak lagi menjadi bahasa resmi sejak tahun 1943, dan bahasa Arab telah menjadi bahasa resmi Lebanon, akan tetapi, diperkirakan bahwa sekitar sepertiga penduduk masih fasih berbahasa Prancis, yang merupakan sebuah warisan dari masa pemerintahan kolonial Prancis. Selain itu, bahasa Inggris juga menjadi umum di kalangan generasi muda. Banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Prancis atau Inggris, dan bahkan di rumah, banyak yang berbicara dalam bahasa Inggris dan Prancis. Dampaknya, sebagian besar anak muda Lebanon mengalami kesulitan dalam keterampilan dasar membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Lebanon dikenal sebagai pusat pendidikan tinggi di Timur Tengah, dengan lebih dari 40 universitas. Hal tabu di Lebanon adalah, menolak kemurahan hati mereka, dianggap tidak sopan, terutama saat Anda berada di rumah mereka. Mereka akan menawarkan berbagai makanan dan memperlakukan Anda dengan penuh keramahan, sehingga diharapkan Anda menerima dengan tulus. Selain itu, ketika mengunjungi rumah orang lain, menjadi kebiasaan untuk membawa oleh-oleh, seperti makanan penutup atau manisan. Pada masa Kekaisaran Romawi, didirikan sekolah hukum pertama di negara ini, yang diperkirakan pada abad ke-1 Masehi. Sekolah ini terletak di Beirut, dan sayangnya, institusi ini mengalami keruntuhan pada tahun 551 Masehi. Pada masa lalu, Beirut dijuluki sebagai ibu hukum, karena keberadaan sekolah ini, yang menjadi sebagai pusat studi hukum Romawi pada zaman klasik. Di Lebanon, ada atau pernah ada suatu sistem unik dan aneh atas hak kepemilikan tanah atau kebun. Keunikannya yaitu, tanah atau kebun tersebut dapat dimiliki oleh dua pemilik sah, orang yang satu sebagai pemilik tanah, sementara yang satunya sebagai pemilik hasil panennya. Mayoritas orang Lebanon tinggal di luar negeri, dengan hanya sebagian kecil yang tinggal di Lebanon. Terdapat Fakta Nasional Lebanon, yang merupakan kesepakatan tak tertulis, dan merinci pembagian kekuasaan, di antara berbagai kelompok agama. Dengan keragaman sektarian yang dimilikinya, Lebanon mengikuti sistem politik khusus, yang dikenal sebagai konfesionalisme. Sistem ini dirancang, untuk membagi kursi kekuasaan, berdasarkan representasi dari berbagai aliran agama. Sesuai kesepakatan, Presiden Lebanon harus beragama Kristen Maronit, Perdana Menteri dari Muslim Sunni, dan Ketua Parlemen berasal dari kalangan Syiah. Selain itu, Wakil Perdana Menteri dan Wakil Ketua Parlemen berasal dari kalangan Kristen Ortodoks Timur. Sistem ini bertujuan untuk mencegah konflik sektarian yang terbilang banyak di Lebanon. Pohon cedar atau pohon aras, yang menjadi simbol pada bendera Lebanon, dan menjadi simbol nasional Lebanon, merupakan tumbuhan asli Lebanon, yang mampu bertahan di tanah gersang. Pohon cedar di Lebanon dianggap istimewa, dijuluki sebagai pohon paling berharga dan megah dalam Alkitab, muncul sebanyak 75 kali dalam Perjanjian Lama. Menurut kepercayaan lokal, Tuhan sendiri yang menanam pohon-pohon cedar ini. Oleh karena itu, Lebanon juga dikenal sebagai daerah Tuhan di bumi, dan pohon cedar sering disebut sebagai pohon aras Tuhan. Menurut agama Kristen, Yesus Kristus membuat mukjizat pertamanya di Kana, dan di kutipan lain menyebutnya di Sidon, Lebanon. Mukjizatnya yaitu mengubah air menjadi anggur. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kana yang dimaksud adalah daerah Kana di Lebanon Selatan, yang merupakan daerah bagian Galilea, yang bersejarah pada masanya. Lebanon adalah salah satu negara dengan nama tertua di dunia, dan tidak pernah mengubah namanya selama 4.000 tahun. Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengungkapkan dalam pidatonya, "Jangan tanya apa yang negara Anda dapat lakukan untuk Anda, tanyakan apa yang dapat Anda lakukan untuk negara Anda." Meskipun banyak yang mengira bahwa John F. Kennedy lah mengatakan frasa ini pertama kali, akan tetapi, sebenarnya kalimat tersebut adalah kutipan dari buku Khalil Gibran, seorang sastrawan terkenal dunia, yang berasal dari Lebanon. Tony Fadell,
seorang individu yang awalnya berasal dari Lebanon, adalah pencipta dan manajer produksi iPod. Kota Baalbek di Lebanon memiliki satu-satunya sisa-sisa kuil Jupiter di dunia Arab. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, di Lebanon, budaya maritim Fenisia mulai berkembang, dengan menjadi salah satu pelayaran yang pertama di dunia. Itulah hal tabu, fakta, hal unik, bahkan ada yang terdengar aneh, yang menarik untuk dibahas. Terima kasih telah menonton video NBC HTN, dan kita ketemu di video NBC HTN yang lainnya.